yang saudara lihat dalam hasil ronsen, apakah untuk pencitraan paru-paru apakah ada seperti kabut itu atau seperti apa normal? Seperti kabut di sebelah mana? Sebelah kiri. Kemudian berapa persen arah untuk yang kabut itu? Kabut itu apakah menyeluruh atau hanya berapa bagian? Tidak menyeluruh. Kira-kira di seberapa besar dia kabutnya? Setengah ya, setengah. Di ya, berarti tampak paru-paru sebelah kiri itu hampir setengahnya itu ada kabutnya. Bisa saudara saksi jelaskan apabila ada tampak atau pencitraan kabut di dalam hasil ronsen itu maksudnya bagaimana? Bisa saudara saksi jelaskan. Biasanya kalau tampak yang seperti itu kabut itu berarti ada sesuatu yang terjadi di jaringan lambungnya. Kita akan melakukan kemudian menurut keahlian dari saksi, apabila ada luka di sekujur tubuh yang menyebar seperti itu ya, menyebar, kemudian bersentuhan dengan barang-barang yang infeksius, apakah ada kemungkinan terjadi juga terjadinya infeksi secara kronis? Kalau dengan kondisi badan kita menyebar ke seluruh tubuh ya. Apakah mungkin juga terjadi adanya luka? Tadi ada disampaikan oleh saksi bahwa dalam prosesnya luka itu pertama kan memerah dan seterusnya dalam proses itu. Akan tetapi dalam hal satu luka itu seharusnya sudah proses penyembuhan, akan tetapi dia kondisinya tetap memerah atau dengan adanya infeksi sekunder, apakah itu mungkin terjadi karena adanya infeksi tersebut? Kemudian yang saya mau tanyakan, apakah ada kaitannya dalam proses luka yang infeksius ini mempengaruhi kondisi seseorang terjadinya albumenia itu, apa ada kaitannya? Bisa terkait dengan itu ya? Terus kemudian kondisi secara fisiknya apakah bisa juga ada peningkatan suhu tubuh? Infeksinya yang menyebabkan suhu tubuh, tapi kan rupanya tidak, artinya luka yang terinfeksi gitu ya? Bisa terinfeksi menyebabkan suhu tubuh pasien bisa meningkat. Baik, saya coba ke saksi 5. Ya, saksi 5. Saudara tadi sudah diterangkan bahwa saudara adalah dokter jaga IGD ya, yang menangani pertama pada saat almarhum ini datang. Saudara langsung memegang apakah ada tenaga kesehatan lain?
Gimana? Pertama diperiksa perawat dulu untuk dibuka dan diperiksa tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital. Ada perawat berarti ya, baru saudara memeriksa ya. Pada saat itu yang datang diperiksa di IGD apakah hanya almarhum ini Pratu Lukinamo ataukah ada orang lain di situ yang dirawat juga? Untuk pasien ada. Pasien ada ya. Seingat saudara atas nama siapa? Saya tidak ingat. Tidak ingat. Tapi ada 2 ya yang dirawat pada saat itu. Saya tidak ingat secara pasti. Tidak perlu informasi. Tidak ingat ya. Ya. Kemudian saya mau tanyakan, pada saat pasien itu masuk IGD, sehingga saudara yang diwalikan atau menjadi wali penanggung jawab pasien itu, apakah saudari ingat namanya? Namanya tidak ingat, tapi kalau tanya sih. Kalau apanya? Namanya tidak ingat. Ya. Tapi wajahnya saya masih sedikit ingat. Wajahnya. Pengantar pada saat itu apakah ada salah satu juga yang nakes tapi angkatan darat juga apakah ada? Saya tidak tahu angkatan darat apa, tapi katanya dia nakes. Nakes dokter atau perawat? Sepertinya perawat. Sepertinya perawat ya. Yang mengantar salah satunya ya. Ya, salah satu. Dan yang menandatangani persetujuan waktu itu saya minta persetujuan langsung ke saudara yang menandatangani dia. Info konsul juga yang menandatangani. Iya, yang waktu pendaftaran juga beliau kita bikin informasinya di sana. Baik. Kita administrasi ya yang menandatangani yang memang mengaku kalau misalnya dirinya adalah nakes itu ya. Ya, karena beliau tanya ke saya obat-obat apa saja yang diberikan, jadi saya tanya tentang juga kesehatan, katanya dia. Kemudian pada saat itu apakah saudara sebagai dokter jaga ada menanyakan terhadap pasien almarhum Prada Lugini ya kepada salah satu keluarga apa yang menyebab pasti kan banyak luka-luka ya secara kasat mata itu. Apakah saudara yang menanyakan? Ya, yang saya tanyakan ini lukanya kenapa? Jadi waktu itu yang menjawab yang dokter, jadi jawabnya jatuh dari bukit. Saya juga konfirmasi ke pasien, benar kamu jatuh dari bukit karena jawabnya siap ya. Siap ya. Itu yang menjawab saya lanjutkan ya. Apakah itu yang menjawab yang nakes tadi itu yang mengaku nakes? Iya. Yang menjawab ya. Pada saat saudari saksi 5 memeriksa pertama kali ke pasien, tadi saudari saksi 5 sudah menyatakan bahwa terapi yang salah satu terapi obat yang diberikan adalah paracetamol, kemudian ranitidinnya. Kalau saya boleh menanyakan, ranitidin yang diberikan adalah ranitidin oral yang minum atau injek? Dua-dua. Saudari memberikan paracetamol. Apakah kondisi pada saat itu suhu tubuh pasien yang pada saat itu yang almarhum pada ini meningkat? Iya, suhu tubuhnya meningkat, terus pasien juga ada keluhan nyeri, jadi kena luka, jadi paracetamol itu dua fungsi untuk menurunkan suhu tubuh dan antinyeri. Kemudian untuk terapi obat ranitidin, diberikan terapi obat ranitidin
Itu obat anti nyeri apa yang diberikan? Tadi paracetamol. Oh, paracetamol. Ini menurut ibu dan juga masih bisa sadarkan ini. Oh, berarti itu terpengaruh, siapa tahu terindikasi ke lambung itu ya. Kemudian saya mau menanyakan lagi terkait dengan luka-luka yang ada di pasien. Tadi saudari sudah menyampaikan bahwa saudari sudah meraba bagian kepala tidak ada, ya, gejala ataupun luka ya, di kuping tidak ada. Cuman yang mau saya tanyakan, apakah pada saat melihat tanpa kasat mata atau saudari melihat juga secara langsung, apakah di situ ada juga luka bakar? Ya, luka yang lihat tidak ada. Luka terbuka seperti luka bakar atau terkena api atau sebut apakah ada? Luka terbuka tidak ada. Yang ada itu luka lecet, itu kan awalnya terbuka, tapi posisi waktu datang itu sudah ada jaringan parutnya yang menghitam itu, jadi permukaan lukanya sudah tertutup. Kemudian terkait dengan tadi saudari menyampaikan bahwa ada luka juga ya di daerah pinggang kiri ya, di pinggang kiri. Apakah luka daerah pinggang kiri itu saudari kan pasti kan ada memberikan tekanan? Apa yang dirasakan oleh pasien pada saat itu? Dia mengeluh nyeri. Mengeluh nyeri ya. Oke, terima kasih saksi 5. Saya mungkin kembali ke saksi 6. Bapak saksi 6, saya mau menanyakan. Tadi saudara menyampaikan bahwa ada pendarahan di limpa, menyatakan bahwa ada pendarahan di limpa. Yang saya mau tanyakan, untuk limpa itu di dalam organ tubuh letaknya di mana, saudara saksi? Limpa di dalam organ tubuh itu berada di perut, sebelah kiri, dua rusuk Persis dua rusuk sebelah kiri itu di sana lagi. Kemudian selanjutnya terkait dengan letak atau posisi ginjal di dalam organ tubuh. Untuk ginjal menurut saksi 6, di mana letak ginjal di dalam struktur tubuh? Ginjal itu letaknya lebih di belakang, di sisi belakang, lebih dekat ke dalam tubuh. Ginjal itu posisi yang dimiliki sama dengan kita. Jadi masih di belakang daripada organ limpa. Masih di belakangnya. Untuk saudara, apabila ada benturan yang berkali-kali di daerah sekitar ginjal ya, yang tadi saudara saya sampaikan, apakah mungkin terjadi ada trauma juga terhadap ginjal? Ini terjadi ya. Namun demikian, terkait dengan PCR pertum yang sudah dibuat tadi oleh saksi 5, termasuk juga ini surat kematian, penyebab kematian ya, penyebab kematian, bahwasanya untuk ginjal almarhum ini yang menjadi penyebab kematian adalah karena penurunan fungsi ginjalnya ya. Tadi aki itu apa saksinya? Itu karena mungkin kan gimana saksinya? Gagal ginjal akut.
kasih untuk keterangannya saksi dua dan saksi. Silakan, oke, pembukaan dua.